Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk materi selanjutnya, tapi masih bab 1 tentang kegiatan administrasi perkantoran. Untuk pertemuan yang pertama minggu lalu kita membahas tentang pengertian administrasi, baik itu secara sempit maupun secara luas, dan unsur-unsur administrasi. Sekarang kita bahas mengenai fungsi administrasi. Fungsi administrasi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi perkantoran yang membahas masalah pengarsipan atau filing, atau arsip, dan penggandaan. Penggandaan. Apa pengarsipan itu? Adalah kegiatan untuk menyimpan surat, dan penggandaan adalah kegiatan untuk memperbanyak atau menggandakan surat ataupun dokumen lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi teknis. Fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan opini, pemikiran, pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang mumpuni dan memadai. Jadi tentang administrasi perkantoran membahas tentang opini, keputusan, dan keterampilan. Dalam hal apa? Yaitu dalam pekerjaan. Sedangkan yang ketiga yaitu fungsi analisis. Fungsi analisis ini adalah fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif, serta dengan pengambilan keputusan. Sedangkan yang keempat yaitu fungsi interpersonal atau fungsi yang berhubungan dengan orang lain atau keterampilan dalam hal berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Sedangkan yang kelima adalah fungsi manajerial atau fungsi yang membutuhkan kemampuan untuk dalam hal perencanaan, penilaian, dan pemotivasian, atau karena di sini fungsi manajer ini adalah dia harus pandai dalam perencanaan, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini adalah fungsi administrasi, ada 5 macam fungsi. Untuk selanjutnya kita bahas ciri-ciri administrasi. Apa ciri-ciri administrasi? Yang pertama, administrasi ini adalah bersifat pelayanan atau servis. Artinya berfungsi membantu pekerjaan pokok atau pekerjaan utama. Sebagai contoh, di suatu sekolah, siapa yang menjalankan pekerjaan pokok atau yang menjalankan pekerjaan utama adalah seorang guru. Pekerjaan pokok ini siapa yang melaksanakan adalah guru. Sedangkan di sini administrasi adalah untuk apa? Ini sifatnya adalah pelayanan karena fungsinya membantu. Membantu. Bagian administrasi itu membantu. Atau di rumah sakit, siapa yang menjalankan pekerjaan pokok atau pekerjaan utama? Seorang dokter dan perawat. Sedangkan bagian administrasi adalah pelayanan, membantu. Sebagai contoh, dokter, guru, ini kan tujuannya apa? Yaitu untuk kalau dokter menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau akan membayar administrasi di mana? Apakah di dokternya? Kalau di rumah sakit kan tidak. Jadi di sini adalah di bagian administrasi, jadi sifatnya membantu. Sedangkan yang kedua, ciri administrasi yang kedua adalah bersifat terbuka dan luas. Artinya dapat dilakukan di mana saja dalam suatu organisasi. Tidak terbatas di dalam kantor saja, tetapi juga di luar kantor. Jadi di sini administrasi kantoran juga diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi.
ya. Maksudnya dari tingkat tinggi manajer sampai karyawan itu semuanya melakukan administrasi. Yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Artinya pekerjaan kantor dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai karyawan yang paling bawah. Di semuanya ini mempunyai atau di sini dalam melakukan pekerjaan, ya, ini pasti membutuhkan administrasi. Ya, ciri administrasi berarti ada 3, bersifat pelayanan, yang kedua bersifat terbuka dan luas, dan yang ketiga dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Sekarang, jabatan dan tugas pada kegiatan administrasi. Yang pertama, jenis jabatan. Ya, jenis jabatan ini ada kepala kantor atau juga disebut pimpinan kantor atau juga disebut direktur. Siapa itu? Adalah orang yang bertanggung jawab atau orang yang memantau terhadap kelancaran aktivitas kantor. Jadi pimpinan kepala kantor ini bertanggung jawab terhadap kelancaran pekerjaan kantor. Yang kedua, manajerial atau orang yang memimpin pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi manajemen, ya, fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Lah, ini nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Yang ketiga, staf atau pembantu ahli, yaitu para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Ini yang cakap, ya, bukan yang cukup, yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Ini staf, ya, staf ini adalah membantu. Sedangkan yang keempat, kepala personalia atau bagian HRD, ya, HRD Human Resource Department, atau juga disebut bagian personalia, ya, personalia atau bagian kepegawaian. Tugasnya apa? Yaitu menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, biasanya di kepegawaian ini juga mengkoordinasikan tentang hak-hak pegawai, masalah cuti, masalah gaji, dan sebagainya. Sedangkan yang kelima, kepala tata usaha. Siapa itu? Orang yang memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada satuan unit di bidang ketatausahaan. Ya, ini adalah jabatan yang ada pada suatu jabatan dan tugas pada kegiatan administrasi. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan karena waktunya terbatas. Ya, minggu depan kita bahas untuk bab selanjutnya. Ya, saya mohon karena bukunya belum dapat, ya, kalian ini harus kalian rangkum. Ya, kalian rangkum, yang penting ditulis biar kalian punya catatan. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.